Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa anwa'al makhluqat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibis syafa'at wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan kajian ilmu fikih yang mana kali ini di video bagian kedua masih membahas najis-najis yang termasuk najis mutawasitoh, najis pertengahan. Di antara najis mutawasitoh adalah sodid wal qoih, yaitu nanah, yang mana nanah ini adalah damun mustahilun, darah yang berganti rupa, yang tadinya memerah menjadi putih. Apabila kita sedang melaksanakan sholat, kebetulan kita mempunyai penyakit kulit yang mengeluarkan nanah. Seandainya nanahnya itu terbilang sedikit, maka sholatnya boleh dilanjutkan dan tidak bisa dikategorikan sebagai sholatnya yang tidak sah. Tetapi seandainya nanahnya yang keluar dari luka kita ataupun dari bisul kita, nanahnya ini banyak, maka lebih baik sholatnya dibatalkan dan dibersihkan dulu nanahnya, dan sholatnya diulangi lagi setelah nanahnya tidak ada di kulitnya atau di bajunya. Seterusnya, masih termasuk najis mukhafafah adalah mirroh. Wahia ma fil miroroh, cairan yang berada pada empedu. Biasanya empedu itu pahit. Cairan yang berada dalam empedu ini hukumnya adalah najis. Amma nafsuha pamutanajjisatun yathuru bil gusli payajuzu akluha in kanat min hayawanin makulin. Perlu kita ketahui, walaupun empedu ini hukumnya najis, tapi ini boleh ditelan untuk digunakan sebagai obat. Konon katanya, menurut sebagian orang, ada orang yang biasa menelan empedu kambing atau menelan empedu daripada ayam jantan ataupun ayam betina. Ketika ditelan dalam keadaan utuh itu diperbolehkan. Tapi ketika seseorang menelan empedu kebetulan meletus saat di mulut, itu hukumnya najis. Karena sesuatu yang ada pada empedu itu adalah cairan yang kategorinya najis mutawasitoh. Yang selanjutnya, termasuk najis mutawasitoh, muskirun ma'iun min khomrin wa ghairihi, minuman yang memabukkan yang berbentuk cair seperti minuman keras yang mengandung alkohol, yang bisa menghilangkan ingatan kita dan bisa menghilangkan akal. Sebab ada sesuatu yang walaupun bisa menghilangkan akal, bisa memabukkan, walaupun haram tapi suci. Dengan sebutan lain, boleh dibawa sholat. Lain halnya dengan minuman keras yang beralkohol yang berbentuk cair, dibawa sholat hukumnya itu adalah najis. Kalau seandainya ada ganja, ada tumbuh-tumbuhan lain semacam kecubung, ketika dihisap maka akan menghilangkan akal, juga akan mewarisi kegilaan. Maka saat kita membawa barang-barang terlarang tersebut, walaupun haram, tetap itu hukumnya suci. Suci di sini bukan berarti boleh dikonsumsi. Walaupun haram, ini barangnya adalah barang suci, tidak seperti minuman keras yang berbentuk cair, itu hukumnya najis. Selanjutnya, ma'un yahruju min ma'datin yakinan kakoin walau bila tagoyurin. Ada barang yang keluar daripada perut seperti muntah, walaupun yang keluar dari perut ini melalui mulut, bukan melalui kubul dan dubur, dengan keadaan utuh tidak berubah, itu termasuk hukumnya ada yang najis, ada hukumnya yang mutanajis. In kanal khoriju habban,
mutasoliban bihaisu lau zuri'a nabata pamutanajjisun fa in kana bihaisu lau zuri'a lam yanbut panajisun. Ada yang sedang memakan buah rambutan, kebetulan tertelan bijinya. Saat BAB atau saat muntah, keluarlah biji rambutan ini. Nah, biji rambutan ini ada yang mutanajis, ada yang termasuk najis, tergantung keadaan setelah keluar daripada perut. Kalau biji rambutan tersebut keluar daripada perut kita melalui mulut dengan keadaan utuh, yang dimaksud dengan keadaan utuh apabila ditanam pasti tumbuh, maka itu boleh dicuci, termasuk biji rambutan yang mutanajis, bisa hilang najisnya dengan cara dicuci lalu ditanam. Lain halnya, biji rambutan ini yang keluar daripada perut kita melalui mulut ataupun melalui dubur, saat BAB keluarnya ini dalam keadaan hancur, tidak utuh lagi. Yang dimaksud dengan tidak utuh lagi, apabila biji rambutan ini ditanam tidak mungkin tumbuh, maka biji rambutan ini tidak termasuk mutanajis, tapi dikategorikan sebagai barang yang najis. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, amal baidu idza tala'ahu hayawanun wa kharaja minhu in kana bihaisu lau hadona yaprohu patohirun wa illa panajasun. Kita mempunyai sebutir telur ayam, lalu telur ayam itu ditelan oleh ular, lalu dikeluarkan daripada perut ular tersebut dengan keadaan utuh. Maka apabila telur itu dengan keadaan utuh, maksudnya apabila dirami oleh induk ayam bisa menetas, maka itu hukumnya adalah suci. Tapi seandainya sebutir telur ditelan oleh ular, keluar dengan keadaan utuh, tapi kalau dirami oleh ayam yang lain tidak mungkin menetas, maka telur ayam ini termasuk kategori yang najis. Lalu selanjutnya, amal khoriju minasodri wal halaki huwahiya nuhomah wa nazil minadimag wahwal bulgom patohirun. Adapun cairan-cairan yang keluar dari tubuh manusia, asal bukan keluar daripada kubul dan dubur, dari mulut dan daripada hidung, seperti ingus, seperti dahak, itu dahak bukan keluar daripada perut, tapi dari dada atau dari tenggorokan. Maka ingus dan dahak ini tidak dikategorikan sebagai najis mutawasito, tapi barang jijik yang tidak termasuk najis. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bahasan tausiah di bagian kedua mengenai najis mutawasito besar manfaatnya. Dari segala kesalahannya kami mohon maaf, dan dari kebenarannya ini semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ingatkan, mudah-mudahan setelah menyimak dan menonton video ini, silahkan share kepada yang lain agar lebih bermanfaat. Juga Anda akan mendapatkan sebagai pahala berdakwah jihad fisabilillah memerangi kebodohan. Khudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.